Hahaha, selamat datang. Halo kawan Haswara. Perkenalkan, saya Tuan Karir, dukun zaman now yang bukan lagi baca garis tangan, tapi baca garis karir dan masa depan. Bukan tukang pelet, bukan juga pawang hujan, tapi pembuka jalan bagi kalian para job seeker. Hari ini, kita akan membuka sebuah tabir. Tabir yang kerap membuat hati kalian itu gelisah, pikiran gelisah, dan email HRD jadi penuh notifikasi tidak jelas. Tuan Karir, saya harus follow up interview itu kapan? Apakah saya harus kirim pesan sekarang atau nunggu 7 purnama? Kalau saya terlalu cepat, takut dibilang panik. Kalau kelamaan, takut dilupakan. Tenang, tenangkan pikiranmu, luruskan niatmu. Karena pertanyaan ini bukan perlu untuk diramal, tapi perlu ilmu. Ilmu yang sayangnya tidak diajarkan di bangku sekolah, tapi menentukan nasibmu dimanapun kamu berada. Maka dari itu, sebelum kita lanjut ke rahasia yang lebih dalam, ambillah satu langkah bijak dulu. Klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi di atas, dan biarkan setiap episode Tuan Karir menjadi penerang bagimu. Karena rezeki bisa datang dari manapun, tapi ilmu dan etika harus dicari dengan sadar, dan kau telah berada di tempat yang tepat. Oke, mari kita mulai. Simpan rasa gugupmu, pikirkan rasa takutmu. Karena sekarang, saatnya kamu harus tahu kapan waktu terbaik untuk follow up setelah interview. Ingat, ini bukan tentang nekat, tapi tentang waktu dan taktik yang tepat. Pertanyaan yang sering muncul, tapi jarang dijawab dengan benar. Kapan waktu yang paling tepat untuk follow up setelah interview? Dengarkan baik-baik, wahai job seeker. Waktu follow up yang sopan dan penuh etika itu dari 3 sampai 7 pasca interview. Ulangi dalam hatimu. 3 sampai 7 hari kerja. Bukan 3 jam, bukan 7 menit setelah kamu keluar dari ruangan interview. Kalau kamu interview hari Senin, ya minimal itu hari Jumat lah baru kamu follow up. Atau mungkin hari Senin berikutnya kamu follow up. Jangan Sabtu Minggu, karena HRD juga butuh libur. Hahaha. Kenapa nggak boleh terlalu cepat? Karena HRD itu bukan jin yang bisa langsung menentukan kamu lolos atau tidaknya. Semua ada tahapan reviewnya. Mereka butuh waktu. Kadang harus rapat dengan tim dahulu, kadang harus konsultasi dulu dengan manajer tim, dan kadang email mereka pun suka tenggelam dari request cuti-cuti karyawan. Hehehe. Kamu tahu sendiri kan, dunia kerja itu seperti semesta yang sedang sibuk, dan kamu bukan satu-satunya bintang yang sedang bersinar di sana. Tapi jangan juga kelamaan. Kalau kamu nggak follow up dalam waktu seminggu atau 2 minggu, bisa-bisa kamu dianggap udah nggak minat lagi sama apa yang kamu lamar. Padahal kamu cuma malu untuk sekedar bertanya. Jadi, ingat baik-baik. 3 sampai 7 hari kerja. Itulah waktu emasmu. Jangan terburu-buru, tapi juga jangan ghosting. Dan di segmen selanjutnya, akan Tuan Karir ajarkan lagi kapan waktunya kamu jangan follow up. Karena kalau salah langkah, bagai kabut pagi yang buta. Nah, ini dia. Bagian yang paling sering disalahpahami oleh para job seeker. Waktu yang terlarang untuk follow up. Kalau kamu tidak ingin dianggap terlalu terburu-buru, tidak sopan, atau bahkan mengganggu, maka dengarkan baik-baik. 1. Jangan follow up di hari yang sama. Baru aja keluar dari ruang interview, belum juga duduk di warteg, udah nanya ke HRD. Bu, gimana hasil interview saya? Ish. Wahai anak muda, itu bukan semangat, itu namanya panik. Ibarat kamu baru makan 2 sendok nasi, kamu udah pesan es teh, udah minta kerupuk, belum saatnya. HRD juga butuh waktu kali untuk mencerna hasil interview kamu. Kasih mereka ruang, jangan langsung todong. 2. Jangan follow up di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Hari Sabtu dan Minggu itu hari tenangnya para HRD. Bukan waktunya mereka buka Excel, tapi buka drama Korea. Bukan baca cover letter, tapi chat grup WhatsApp ajakan nongkrong. Kalau kamu kirim email di akhir pekan, besar kemungkinan akan tenggelam untuk spam Shopee, diskon Tokopedia, bahkan Zoom meeting untuk di minggu depan. Follow up lah di hari kerja. Bahkan bukan di hari kerja aja, tapi di jam kerja. 3. Jangan follow up di luar jam kantor. Jam 9 malam kamu kirim email,
Jam 11 siang tapi di hari libur nasional. Itu bukan profesional namanya. Itu nekat. Ingat, kamu itu sedang membangun citra. Kalau kamu salah waktu, bisa-bisa image kamu dari kandidat yang potensial jadi kandidat yang mengganggu. Jangan buru-buru dan jangan maksa. Karena dalam dunia profesional, itu namanya etika. Salah langkah dikit bisa bikin kamu kehilangan peluang. Dan sekarang, setelah kamu tahu waktu-waktu yang haram untuk follow up, mari lanjut ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara follow up yang berkelas dan edgy. Nah, kita sudah sampai di bagian yang paling menentukan. Banyak yang sudah tahu kapan waktu-waktu follow up, tapi nggak tahu bagaimana caranya menyampaikan yang baik dan benar. Ingat ya, kawan Aswara, follow up itu bukan hanya sekedar Halo kak, sudah ada kabar belum? Hehehehe. tapi soal cara berkomunikasi yang baik dan benar untuk HRD. Gunakan email, bukan DM Instagram, apalagi sampai balas-balas story WhatsApp HRD. Email itu seperti pintu kantor digital, ketuklah dengan sopan. Ini ada tips tambahan dari Tuan Karir. Yang pertama, pakai bahasa formal. Jangan campur aduk pakai aku kamu, udah gak zaman men. 2, singkat, padat, dan jelas. Ini bukan surat cinta, bukan muter-muter kayak sinetron, apalagi drama Cina. Yang ketiga, jangan pakai emoticon atau hehe seperti orang-orang alay itu. Kalau kamu nulis makasih ya kak, hehehe pakai emot seperti ini, otomatis dari HRD itu langsung pindahin kamu ke arsip. Email follow up itu seperti ucapan terima kasih sambil melirik peluang. Kalau kamu sampaikan dengan tepat, itu bukan hanya bikin kamu diingat, tapi juga dihargai atau direspek. Dan ingat kawan Haswara, dalam dunia kerja, yang membedakan kamu dengan ribuan pelamar lain, itu bukan hanya IPK, tapi etika, attitude, dan sopan santun. Dan yang penting, cara berkomunikasi. Karena attitude itu bisa bicara lebih keras daripada CV kamu. Sekarang, dengarkan baik-baik. Karena kesalahan kecil pun kamu bisa jadi dicoret oleh para HRD. Banyak pelamar kerja yang merasa tuh dia tuh udah oke-oke aja setelah interview. Tapi ada beberapa hal yang sepele yang kalau bisa jangan kamu lakuin deh. Padahal kesalahan kecil ini bisa berakibat fatal banget. Yang pertama, ngechat lewat WhatsApp tanpa izin, fatal. Kalau kamu belum diberi nomor pribadi oleh HRD, jangan coba-coba kirim ke WhatsApp mereka. Apalagi kalau bukan urusan mendesak atau follow up. Pikirkan ini, HRD itu orang sibuk. Mereka punya banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau kamu belum diminta untuk menghubungi HRD dalam waktu dekat, itu sama aja kayak kamu datang ke rumah orang tanpa izin dan langsung masuk aja. Bukan cuma dianggap gak sopan, bahkan kamu bisa langsung masuk blacklist. Bayangkan kalau kamu ngechat di luar jam kantor, itu bakal jadi pengalaman mereka yang gak enak. Bye-bye peluang. Yang kedua, bahasa terlalu santai dan sepele, tapi dampaknya bakal gede banget. Kak, saya mau nanya, udah ada kabar belum ya? Hehehehe. Pakai emot-emot gitu. Hey, ini itu interview kerja, bukan chat gebetan. Jangan bawa-bawa bahasa alay dan terlalu santai kayak gitu. HRD itu profesional. Mereka mengharapkan bahasa yang sopan dan penuh etika. Kalau kamu mulai dengan kata ya atau hehe, itu seperti memberi kesan yang tidak serius. Jaga bahasa dan sikap kamu. Gunakan bahasa yang baik dan formal. Meskipun kamu sudah merasa dekat dengan mereka, tapi dalam dunia kerja itu kamu harus profesional. Mau sedekat apapun itu kamu. 3. Follow up yang berlebihan. Kesalahan ketiga yang harus kamu hindari adalah follow up yang terlalu berlebihan. Padahal satu email aja tuh udah cukup. Ketika kamu kirim satu email untuk follow up, itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu profesional dan berkelas. Tapi kalau kamu follow up-nya setiap hari, mulai nanya-nanya lagi kayak detektif, itu bukan menunjukkan semangat, tapi itu menunjukkan desperasi. Jangan terjebak dalam siklus follow up yang berlebihan. Belajar untuk tahu kapan harus berhenti dan move on. Jangan sampai kesempatan kamu terlewatkan hanya karena kamu berlebihan. Jadi, berikan jeda 5-7 hari dari email kamu pertama. Kalau belum ada balasan, ya berarti bukan rezeki kamu. Kebanyakan orang mikir itu follow up hanya kebanyakan nanya, udah ada keputusan belum ya? Padahal follow up itu adalah kesempatan kamu untuk menonjolkan diri, untuk menunjukkan kepada HRD bahwa kamu adalah orang yang siap dan bertanggung jawab. 1.
menyampaikan ketertarikan kamu lagi. Dengan follow up yang tepat, kamu bisa menyampaikan kembali ke HRD, apakah posisi yang saya lamar buka lagi atau tidak. Bisa jadi HRD itu lagi mempertimbangkan kandidat interview yang bareng sama kamu. Yang interview itu bukan hanya kamu kan. Dan dengan follow up itu bisa jadi komitmen yang kuat dari kamu untuk perusahaan. Dan ingat, ketertarikan itu bukan hanya saat kamu hadir saat interview, tapi juga saat kamu menunjukkan sikap kamu. Itu adalah sinyal positif dan bisa menjadi poin plus untuk mereka, para HRD. Kedua, meninggalkan kesan yang baik. Follow up itu tentang meninggalkan kesan yang baik. Kamu nggak akan tahu kapan kesempatan itu akan jatuh ke kamu. Terkadang, keputusan HRD itu bisa dipengaruhi oleh kesan terakhir kamu saat interview atau bahkan saat follow up. Dan kalau follow up kamu sopan, penuh etika, dan berkelas, itu bisa bikin kamu tetap diingat oleh mereka, para HRD. 3. Kadang bikin kamu dipertimbangkan ulang. Dan yang paling menarik adalah terkadang follow up itu bisa jadi pertimbangan untuk para HRD. Mungkin kamu itu belum qualified untuk posisi tersebut, tapi bisa jadi dari kesan terakhir kamu atau saat kamu follow up itu bisa jadi poin plus juga. Makanya HRD bisa pertimbangkan itu. Jadi follow up itu bukan hanya sekedar menunggu kabar. Ini adalah cara kamu untuk menunjukkan bahwa kamu tuh serius, menunjukkan bahwa kamu menghargai proses rekrutmen dan sabar. Dan yang lebih penting lagi, itu bisa menunjukkan bahwa kamu akan komitmen di perusahaan ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan follow up, karena ini bisa menjadi kunci untuk peluang yang lebih besar.